Hidup adalah sebuah perjalanan. Terkadang tidak semua sesuai yang kita harapkan. Bertemu dengan orang yang tepat adalah sebuah impian. Namun, bertemu dengan orang yang salah membuat kita belajar arti sebuah kehidupan. Tuhan tidak mengenalkan kita dengan seseorang tanpa perencanaan. Semua pasti ada alasan. Entah itu akan terjawab sekarang atau di masa depan. Bersabarlah kawan. Hilir mudik kendaraan pribadi begitu ramai, mewarnai jalanan menuju kawasan Dieng di akhir pekan. Cukup lama kami menunggu angkutan umum di tepi jalan yang akan membawa kami sampai ke tempat tujuan. Tidak heran, Dieng menjadi primadona wisata saat ini, mengingat begitu indahnya kawasan ini. Apalagi saat mentari tersenyum menyinari, begitu indah dan memikat hati. Dieng adalah kawasan pegunungan. Begitu banyak gunung yang ada di kawasan ini. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Di dan Hyang. Di yang berarti tempat yang tinggi atau gunung, dan Hyang yang berarti kahyangan. Bila dua kata tersebut digabung, maka Dieng bisa diartikan pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam, atau dapat juga berarti kediaman para dewa. Kali ini kami mencoba menjelajahi beberapa tempat di kawasan pegunungan Dieng. Salah satu tempat yang kami tuju adalah Gunung Seroja. Mungkin masih banyak yang belum tahu gunung yang satu ini, karena tidak sepopuler Gunung Prau atau Gunung Bismu. Tidak kalah menariknya dengan gunung-gunung yang ada di wilayah Wonosobo, Gunung Seroja menawarkan daya tariknya tersendiri. Dari puncak gunung ini, kalian akan disuguhi pemandangan Gunung Sindoro, Bukit Sekunir, Telaga Menjer, dan Telaga Wurung, telaga yang tidak ada airnya lagi. Itu juga salah satu alasan kami mendaki gunung ini. Selain dari mendengar cerita orang tua kami dulu yang pernah sampai ke puncak gunung ini, kami ingin melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana penampakan telaga tersebut. Untuk bisa mencapai gunung ini, kalian bisa melalui base camp yang ada di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Kurang lebih 30 menit dari pusat kota. Gunung ini memiliki trek yang cukup landai dan ramah bagi pemula. Hanya ada sedikit tanjakan yang perlu ekstra tenaga, cocok untuk mendaki bersama keluarga. Memang gunung ini masih sangat sepi. Selama perjalanan, kami hanya bertemu beberapa pendaki. Gunung ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian yang mencari ketenangan dan relaksasi. Terdapat juga sumber mata air yang airnya sangat jernih, yang terletak di bawah pos Cemeti, pos yang lokasinya tidak jauh dari Telaga Wurung. Pohon pinus mendominasi vegetasi, begitu lebat dan asri. Udara yang sejuk dan segar menemani, membuat kami sangat menikmati perjalanan ini. Angin berembus cukup kencang, bersamanya membawa kabut datang. Hawa dingin mulai mengikis tulang. Badan yang tadinya basah oleh keringat seketika kering. Akhirnya kami sampai juga di atas Telaga Wurung. Telaga yang sekarang sudah berubah menjadi padang sabana yang begitu luas dan ditumbuhi rumput yang menjulang tinggi. Rasa penasaran kami pun terpenuhi. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak, karena kami berencana mendirikan tenda di sana. Alam memang sulit ditebak. Kabut mulai menyelimuti dan rintik gerimis mulai menemani.
Kami mempercepat langkah kaki agar kami tidak sampai basah sebelum tenda berdiri. Namun sekali lagi, alam memang sulit ditebak. Gerimis mulai menghilang dan pergi. Akhirnya kami sampai juga di puncak. Di sini tidak ada orang selain kami. Begitu sepi dan sunyi. Kami pun beristirahat sebentar sembari menikmati alam yang ada di hadapan kami. Mengingat cuaca yang tidak menentu, kami pun bergegas mendirikan tenda di sini. Kabut putih menghalangi pemandangan kami sore ini. Kami berharap dan berdoa semoga besok pagi cuaca cerah dan ketika membuka tenda ada pemandangan indah. Gerimis kadang datang dan pergi, namun kabut tetap saja masih menyelimuti. Alhamdulillah tenda kami sudah berdiri. Langsung saja semua barang bawaan kami masukkan untuk antisipasi. Langit mulai gelap dan suara hewan malam mulai mengiringi. Udara dingin dan rasa lapar mulai menghantui. Kami pun menyiapkan alat masak untuk memasak air dan makanan, guna mengisi tenaga dan menghangatkan badan. Cuaca berkabut dan angin yang bertiup menambah dingin suasana malam ini. Apalagi kami hanya berdua di atas sini. Sangat sepi dan gelap sekali. Camping dan mendaki gunung mungkin terkesan menyusahkan dan melelahkan bagi sebagian orang. Namun, perasaan tenang dan tanpa beban itulah yang kami rasakan. Terkadang kita butuh ketenangan di saat kita sedang merasa kehilangan. Setelah beberapa saat, masakan kami pun matang. Kami langsung membaginya menjadi dua dan menyantapnya, karena perut ini sudah sangat lapar. Udara dingin membuat makanan kami cepat dingin, padahal baru saja kami mengangkatnya dari nesting. Meskipun simpel dan sederhana, masak dan makan di alam memiliki cita rasa yang berbeda. Ada kenikmatan tersendiri yang kami rasa. Sebenarnya, rencana kami mendaki gunung ini bertiga. Namun sayang, kawan kami yang satu lagi tidak bisa ikut karena sakit. Semoga lekas pulih dan sehat lagi, agar pendakian berikutnya bisa ikut bersama kami. Obrolan ringan bersama kawan dan secangkir minuman hangat menemani malam kami. Kami saling bertukar pikiran dan cerita mengenai kehidupan masing-masing, mengingat sekarang kami jarang bertemu. Terasa sangat sepi dan sunyi malam ini. Ditambah lagi hawa dingin dan kabut yang menyelimuti, membuat rasa kantuk tak terobati. Kami pun bersiap tidur malam ini.
Matahari sempat muncul pagi ini, namun sayang, kabut tebal bergegas menutupi. Manusia memang bisa mengatur rencana sedemikian rupa, tapi tetap saja Tuhan yang punya kuasa. Setelah selesai sarapan, kami pun lanjut berkemas. Tenda kami bongkar dan semua barang bawaan yang kami bawa, kami masukkan ke dalam tas. Tak lupa, sampah juga kami bawa turun. Sadar, kami belum pantas disebut pecinta alam. Namun, setidaknya kita tidak merusak atau mengotorinya. Alam adalah sahabat kita yang selalu hidup berdampingan. Maka, jaga dan lestarikanlah agar generasi setelah kita masih bisa menikmatinya. Tujuan kami berikutnya yakni Gunung Pakuaja, atau orang lokal menyebutnya Gunung Pakuojo. Gunung yang dipercaya masyarakat setempat sebagai pasak atau pakunya Pulau Jawa. Karena di gunung ini terdapat batu vertikal yang menjulang tinggi yang konon diyakini sebagai paku Pulau Jawa. Terdapat trek yang cukup curam untuk dapat mencapai puncak gunung ini. Namun semua itu akan terbayarkan oleh pemandangan indah yang disuguhkan. Dari atas ini, kita dapat melihat kawah Gunung Pakuojo, atau yang lebih dikenal sebagai Kawah Hurung. Selain itu, kita juga dapat melihat Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari atas ini. Gunung ini memiliki ketinggian 2.421 mdpl, membentang di 3 desa, yakni Desa Sembungan, Desa Parikesit, dan Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dari puncak, kita dapat melihat hamparan perbukitan Dieng yang hijau, serta gagahnya Gunung Sindoro, Slamet, Merapi, dan Merbabu jika cuaca cerah. Tak hanya panorama pegunungan, daya tarik lain dari Gunung Pakuojo adalah keberadaan padang sabana yang begitu luas dan batu vertikal besar yang menjulang tinggi yang menjadi ikon gunung ini. Gunung ini bisa menjadi salah satu opsi destinasi pendakian kalian berikutnya di Wonosobo.